Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 001. Saya kelas sastra Indonesia A tahun angkatan 2022. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu kalimat transformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kalimat transformasi. Jadi, kalimat transformasi menurut Samsuri merupakan proses pembentukan unsur bahasa dari struktur dasar ke struktur turunan. Nah, kalimat transformasi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada transformasi tunggal, transformasi sematan, dan transformasi rapatan, transformasi fokus, juga transformasi khusus. Transformasi tunggal merupakan merujuk pada suatu jenis transformasi kalimat di mana satu kalimat dapat diubah secara struktural menjadi bentuk lain yang memiliki makna yang setara atau sama, hanya dengan melakukan satu operasi transformasi saja. Dalam contoh tersebut, kalimat asli Ani membaca buku diubah menjadi buku dibaca oleh Ani dengan menggunakan operasi transformasi dari bentuk kalimat aktif menjadi bentuk kalimat pasif. Nah, kalimat transformasi tunggal juga membantu untuk memahami bagaimana perubahan struktural dalam kalimat dapat menghasilkan variasi ekspresi dengan tetap mempertahankan makna dasar. Kemampuan untuk mengenali dan menerapkan transformasi tunggal ini berguna dalam analisis tata bahasa, penulisan kreatif, dan juga memperluas kemampuan komunikasi dengan variasi kalimat yang tepat dan bermakna. Selanjutnya ada transformasi sematan. Transformasi sematan merupakan proses transformasi kalimat di mana struktur kalimat diubah dengan menambahkan atau menghilangkan bagian tertentu tanpa mengubah makna keseluruhan dari kalimat tersebut. Dalam konteks ini, transformasi sematan melibatkan manipulasi unsur-unsur kalimat seperti kata atau frasa dengan tujuan untuk menghasilkan kalimat baru yang memiliki makna yang setara atau setidaknya mirip dengan kalimat asal. Nah, contoh dari transformasi sematan ini yaitu dia membeli buku itu, lalu diubah menjadi dengan kalimat transformasi menjadi dia membeli itu. Dalam contoh di atas terdapat transformasi sematan di mana kata buku dihilangkan dari kalimat asli. Meskipun unsur buku dihilangkan, kalimat transformasi tetap menyampaikan makna yang serupa dengan kalimat asal. Transformasi sematan ini memungkinkan penyederhanaan kalimat dengan menghilangkan bagian yang mungkin dianggap tidak penting atau sudah tersirat dari konteks pembicaraan. Jenis transformasi sematan bisa juga merupakan penambahan unsur tertentu untuk menghasilkan kalimat baru dengan makna yang setara dengan kalimat asal. Misalnya, dia pergi ke sekolah, lalu diubah menjadi ke kalimat transformasi menjadi dia pergi ke sekolah pada hari Senin. Dari contoh ini, sebuah frasa tambahan pada pagi hari ditambahkan ke kalimat asli tanpa mengubah makna inti dari kalimat tersebut. Transformasi sematan dapat membantu dalam memperluas atau mempersempit informasi yang disampaikan dalam sebuah kalimat tanpa mengubah makna esensialnya. Selanjutnya ada transformasi rapatan. Transformasi rapatan merupakan salah satu jenis transformasi kalimat yang melibatkan penyusunan ulang atau perubahan susunan kata dalam suatu kalimat untuk menghasilkan kalimat baru dengan makna yang setara atau mirip dengan kalimat asal. Nah, dalam transformasi rapatan, kata-kata atau frasa yang biasanya terpisah di kalimat asal diletakkan berdekatan atau digabung untuk menghasilkan kalimat baru. Tujuannya adalah untuk mengubah urutan kata atau susunan frasa secara berbeda agar tetap mempertahankan makna kalimat. Contohnya, saya sedang membaca buku tentang sejarah, lalu diubah menjadi kalimat transformasi rapatan menjadi saya sedang membaca buku sejarah. Dalam contoh di atas, kata frasa tentang dihilangkan dan kata sejarah ditetapkan lebih dekat dengan kata buku untuk membentuk kalimat baru yang tetap memiliki makna yang serupa dengan kalimat asal. Meskipun transformasi ini terkesan sederhana, ia menunjukkan bagaimana perubahan susunan kata dalam kalimat dapat menghasilkan variasi ekspresi
dengan tetap mempertahankan makna kalimat yang asli. Transformasi rapatan seringkali digunakan untuk mempersingkat kalimat atau menghilangkan kata yang dianggap berlebihan atau tidak perlu dalam suatu kalimat. Hal ini dapat membantu dalam menyusun kalimat yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami, serta meningkatkan efisiensi komunikasi dalam menulis atau berbicara. Selanjutnya ada transformasi fokus. Nah, kalimat transformasi fokus merupakan proses di mana penekanan diberikan pada bagian tertentu dari kalimat untuk menyoroti atau menekankan informasi tertentu dalam sebuah kalimat. Transformasi fokus memungkinkan perubahan dalam susunan kata atau struktur kalimat untuk menekankan atau memberi sorotan pada unsur yang dianggap penting dalam suatu konteks. Contohnya kalimat transformasi fokus yaitu Ani memakan kue, lalu diubah ke transformasi fokus menjadi kue dimakan oleh Ani. Dalam contoh di atas, kalimat asli berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Ani, yaitu memakan kue. Namun, melalui transformasi fokus, penekanan diberikan pada objek tindakan yaitu kue. Kalimat transformasi fokus menggeser perhatian pada bagian tertentu dari kalimat untuk menunjukkan sorotan yang berbeda atau memperjelas aspek tertentu dari informasi yang disampaikan. Kalimat transformasi fokus seringkali terkait dengan transformasi dari bentuk aktif ke bentuk pasif atau sebaliknya, tetapi tidak selalu demikian. Tujuan utama dari transformasi fokus yaitu untuk menekankan bagian yang dianggap penting dalam kalimat tersebut. Transformasi fokus ini memainkan peran penting dalam menyoroti informasi yang dianggap relevan atau penting dalam suatu konteks komunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada transformasi khusus. Transformasi khusus merupakan konsep yang mengacu pada jenis transformasi kalimat yang memiliki aturan dan karakteristik khusus yang tidak tercakup dalam kategori umum transformasi kalimat. Ini mungkin melibatkan penggunaan aturan tata bahasa atau struktur kalimat yang lebih spesifik atau langka yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa atau konteks tertentu. Ini bisa mencakup beberapa jenis transformasi yang memerlukan pengetahuan yang lebih rinci atau terperinci tentang struktur kalimat, aturan sintaksis, atau makna yang khusus dalam konteks tertentu. Yang pertama ada transformasi inversi, yaitu mengubah urutan kata dalam kalimat untuk menekankan aspek tertentu atau dalam puisi. Contohnya, buku itu dibaca Ani, lalu di mana urutan kata tidak biasa digunakan untuk memberikan penekanan. Yang kedua ada transformasi ganda. Perubahan struktural yang lebih kompleks dan langka yang melibatkan beberapa operasi transformasi sekaligus. Contoh, mengubah kalimat aktif menjadi pasif dan kemudian menerapkan transformasi fokus. Yang ketiga, transformasi bahasa sastra. Dalam puisi atau tulisan kreatif bisa melibatkan penggunaan metafora, gaya bahasa yang unik, atau penggunaan kata-kata dengan makna khusus untuk menciptakan efek tertentu. Yang keempat, transformasi khusus dalam bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah memiliki aturan tata bahasa dan struktur kalimat yang unik dan memerlukan pemahaman mendalam tentang aturan dan konvensi di dalam bahasa tersebut. Kalimat transformasi khusus memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek linguistik dan seringkali berhubungan dengan konteks spesifik atau gaya bahasa tertentu. Ini adalah transformasi kalimat yang mungkin tidak lazim dalam penggunaan sehari-hari dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa atau konteks tertentu. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai kalimat transformasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.